Assalamualaikum guys, ketemu lagi bersama saya Dewi di channel Story Horror. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin ya, yang berjudul Jailangkung. Jika kalian berkenan, tolong di subscribe, like, dan share ya video ini supaya saya bisa semangat lagi untuk menceritakan kisah horor lainnya. Oke, kita lanjut saja. Tepat pukul 11 malam, beberapa warga langsung bergegas menuju rumah Pak Karto. Begitu pula keluarga Roni dan Pak RT, karena memang desa ini masih sedikit mempercayai hal-hal klinik dan mistis. Jadi warga banyak yang membawa benda-benda dapur yang bisa membuat bunyi-bunyian. Pak RT dan Pak Rudi memimpin perjalanan diiringi warga malam itu. Tak lupa mereka juga mengajak salah seorang tokoh agama dari desa mereka. Tak lupa juga Teja dan Adi juga ikut dalam iringan, karena mereka yang mengetahui perihal kondisi di dalam rumah itu saat ini. "Pak, bagaimana nasib anak kita ini, Pak? Ibu benar-benar takut, Pak," ujar Ibu Runi. "Sudah, Bu, kamu jangan membuat situasi semakin ruwet. Lebih baik kita berdoa saja, semoga Roni baik-baik saja. Amin," ucap seluruh orang yang ikut malam itu. Teng teng teng, teng teng teng, riuh ramai bunyi benda yang warga pukul, berharap Roni bisa muncul dan mencari bisa dihentikan. Tak berselang lama, mereka sudah tiba di depan rumah Pak Karto. Di sini mereka mulai saling tunjuk siapa yang ikut masuk ke dalam rumah itu, karena banyak dari warga yang tak berani untuk mengambil resiko buat masuk ke sana. Akhirnya Pak RT memutuskan memilih Pak Rudi, Pak Ustadz, Teja, dan Andri yang ikut masuk ke dalam. Selain yang memang dibutuhkan saat itu di dalam sana. Ya sudah, saya, Pak Rudi, Pak Ustadz, Teja, dan Andri yang bakal masuk ke dalam rumah ini. Sementara warga lain menunggu di sini sampai nanti kami keluar. Baik Pak RT. Tapi Pak RT, apa tidak sebaiknya salah satu dari warga juga ikut masuk? Jadi lebih meyakinkan kita tentang apa yang terjadi di rumah itu, Pak, timpal salah satu warga. Iya, kamu benar juga, ujar Pak RT. Lalu siapa dari kalian yang bisa ikut ke dalam rumah ini? Sementara suasana menjadi hening. Kenapa pada diam? Kalau tidak ada yang mau, ya sudah, biar kami saja, jangan buang-buang waktu, ucap Pak Rudi yang kesal. Ah, sudah, biar kami langsung masuk ke dalam, ucap Pak Rudi lagi. Tunggu Pak, biar saya yang ikut ke dalam rumah itu, ucap salah seorang warga. Kamu, bukannya Pak Muji dari desa sebelah? Iya benar Pak RT. Kenapa kamu bisa sampai sini dan tahu berita ini? Tadi sore tidak sengaja saya mendengar percakapan Bapak Rudi di telepon waktu bertemu Pak. Jadi saya inisiatif untuk datang ke desa ini. Siapa tahu saya bisa membantu Pak. Ya sudah, kalau begitu ayo kita buruan masuk. Akhirnya mereka menuju masuk rumah kosong ini melalui pagar yang sudah sempat dijebol oleh ketiga remaja itu. Pak, kita masuk dari bagian belakang ya, soalnya semua pintu sudah dikunci rapat, ucap Andri. Iya, kamu bener Dri, semua akses masuk rumah ini memang dikunci oleh Pak Karto. Mungkin pintu belakang itu karena sudah rapuh. Lagi pula pintu belakang emang terbuat dari kayu yang tipis dan belum sempat diperbaiki. Ya sudah, ayo kita langsung ke bagian belakang. Assalamualaikum, ucap Pak Ustadz yang mulai memimpin jalan mereka ke dalam bagian rumah. Wush, mendadak mereka semua disambut semilir angin yang entah dari mana datangnya. Nah kan, Mbak Sumi datang lagi, ucap Teja mulai takut. Udah deh, aku tunggu di luar aja, ucap Teja lagi. Kamu kenapa sih? Sudah, ayo ikut ke atas buat cari Roni, bentak Andi. Di mana kalian bilang kalau ada kamar yang dirantai? Di bagian atas Pak, saya tahu ruangan itu, timpal Pak Muji. Mari saya tunjukkan. Tiba-tiba saat mereka mulai menaiki tangga untuk menuju lantai kedua, mereka dikejutkan dengan suara teriakan wanita tua, tapi tak tahu dari mana asalnya. Astagfirullah, sudah ayo kita balik aja. Teja mulai panik, bahkan sampai bercucuran keringat. Apa itu? Teriak Pak Rudi. Kita juga nggak tahu Pak, timpal yang lain. Sudah, ayo kita masuk. Perlahan-lahan anak tangga yang mulai rapuh itu mereka naiki. Mendadak lampu di ruangan itu juga menyala seperti memberi petanda baik bagi mereka. Sesampainya di depan pintu kamar yang mereka maksud, mereka dikejutkan oleh boneka kayu yang seperti jailangkung.
Ini apa? Tanya Pak Ustadz dan Pak RT. Ini itu jelangkung Pak. Sebenarnya waktu itu kami nekat masuk kemari untuk bermain jelangkung ini Pak, karena kami penasaran dengan kejanggalan di rumah ini. Kalian benar-benar sudah kelewatan. Semua ini ulah kalian. Jika nanti jadi hal yang tidak diharapkan dengan Roni, kalian harus bertanggung jawab, bentak Pak Rudi emosi karena ulah mereka anaknya menjadi korban saat ini. Sudah Pak, lebih baik kita cari cara bagaimana bisa membuka kamar ini, ucap Pak Ustadz menenangkan Pak Rudi. Iya, bagaimana kita masuk dalam jika bentuk ini saja seperti ini? Di saat mereka masih berpikir keras, prak, tiba-tiba boneka jago itu menatap pintu kamar itu dengan sangat keras. Beberapa kali pintu itu berusaha dihantam sosok jelangkung itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucap mereka semua. Ada apa ini? Kenapa boneka itu seperti itu? Angin kencang pun mendadak menerpa mereka semua, membuat semua semakin panik. Lampu ruangan yang tadi menyala menjadi berkedip dan semakin redup, disusul boneka jelangkung itu yang melayang dan berputar di tengah-tengah mereka. Pak, sepertinya sosok jelangkung ini ingin memberitahukan sesuatu tentang ruangan ini, ucap Pak Rudi. Iya, tapi bagaimana cara kita masuk? Sebentar Pak, saya ingat kalau dulu di gudang bagian bawah ada martil atau alat lain yang bisa kita gunakan untuk membuka kamar ini. Sebentar, saya ambil dulu. Pak RT bisa temani saya Pak turun ke bawah? Iya Pak Muji, ayo kita turun buruan. Sampai di ruangan bawah, Pak Muji langsung membongkar semua perkakas yang bisa mereka gunakan. Akhirnya mereka berhasil menemukan sebuah martil, linggis, dan alat lainnya. Mereka pun bergegas naik ke atas di mana situasi masih kacau. Ini Pak Rudi, coba dipukul saja sekuatnya sampai rantai itu lepas, pinta Pak Muji. Baik Pak, prak, prak. Akhirnya rantai di pintu kamar itu berhasil dihancurkan, dan sewaktu pintu kamar berhasil mereka buka, mereka dikejutkan dengan bau yang sangat busuk sampai membuat semua orang di ruangan itu mual dan bahkan muntah di lantai kamar. Bagaimana ini, baunya busuk banget. Saya tidak tahan lama-lama di sini, ucap Pak RT dan Pak Muji. Sementara Andri dan Teja mendadak ingin kabur dari ruangan itu, namun pintu kamar itu langsung tertutup seolah sosok jelangkung itu tidak mengizinkan siapapun untuk keluar dari ruangan ini. Mak, Bapak, tolong Teja, Mak, teriak Teja semakin panik. Udahlah Teja, jangan terus-menerus panik, bisa nggak sih? Gimana nggak panik sih? Kamu tahu sendiri sekarang kita kekurung di sini. Sudah, lebih baik kita berdoa untuk keselamatan kita di sini, ucap Pak Ustadz. Di sini Pak Ustadz mulai memimpin doa. Akhirnya angin kencang itu pun berhenti. Lampu di ruangan kamar juga menyala dan membuat mata mereka semua terbelalak dengan kondisi kamar ini, di mana banyak banget sesajian, dupa, menyan, dan barang-barang klinik lainnya. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan majikan kamu sama ini Pak Muji? Tanya Pak RT. Saya juga nggak tahu Pak RT. Setahu saya Pak Kwarto selalu masuk kamar ini setiap malam tertentu dan tidak ada dari kami yang diperbolehkan masuk atau membersihkan kamar ini. Apa jangan-jangan selama ini Pak Karto melakukan pesugihan? Celetuk Pak Rudi. Kita tidak bisa langsung menuduh Pak. Lebih baik sekarang kita cari tahu di mana anak Bapak si Roni, timpal Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, benar. Lagi-lagi boneka jelangkung itu melayang dan jatuh ke sudut kamar yang tertutup kain putih seperti tirai, dan sewaktu dibuka ternyata itu sebuah kasur yang sudah usang saat itu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di atas kasur itu ada tengkorak atau raka yang sudah membusuk, dan raka itu dibaluti pakaian wanita seperti pakaian kemben dan sarung berwarna coklat. Apa mungkin ini jasad Mbak Sumi? Teriak Teja mengagetkan semua orang. Ya bisa jadi kalau memang ini sosok Mbak Sumi. Apa benar kalau majikan kamu nyuruh Mbak Sumi pulang kampung sebelum mereka pindah? Tanya Pak RT kepada Pak Muji. Tidak Pak, sebenarnya Mbak Sumi sempat disiksa oleh Pak Karto karena Mbak Sumi memasuki kamar ini. Setelah itu Pak Karto menjadi panik dan mengurung Mbak Sumi di ruangan ini, dan kami disuruh tutup mulut, tak boleh menceritakan rasa ini kepada siapapun. Astagfirullah, kejam benar majikan kamu. Selama ini kami mengira kalau dia merupakan orang yang sangat baik. Ya begitulah Pak sebenarnya yang terjadi. Lalu di mana Roni anak saya? Kenapa tidak ada di kamar ini? Bukannya Teja bilang kalau dia bermimpi melihat Roni dibawa ke sini.
tanya Pak Rudi lagi, ya Om saya memang benar seperti itu, tapi ini nggak tahu ini gimana selanjutnya. Sembari Pak Ustadz menuliskan doa berharap ini bisa segera ditemukan. Oke guys, cukup sekian dulu ceritanya, nanti saya lanjutkan ke part selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, jangan lupa di like, share, dan komen ya guys, supaya saya bisa bercerita tentang cerita horor yang lainnya. Oke, terima kasih. Bye bye.